sini saya setuju dengan mosi tersebut. Mengapa demikian? Karena TikTok memiliki dampak yang negatif, seperti menurunnya daya belajar generasi muda, merusak pola pikir generasi muda, serta membuat konten-konten yang memalukan sehingga menimbulkan bullying. Waktu masih ada. Belum 1 menit. Waktu yang diberi 5 menit. Silakan ditambahkan aktivitas selanjutnya. Waktu interupsi diberikan. Ya, silakan. Terima kasih saudara. Saya sangat menghargai pendapat yang diberikan oleh saudara. Tetapi kami sangat tidak setuju dengan pendapat yang diberikan saudara karena TikTok itu tidak dapat merusak akal generasi muda. Karena seperti yang kita ketahui bahwa menurut Prosenjit dan Anwesan menyatakan TikTok adalah sebuah aplikasi turunan dari internet berbasis media sosial dengan fitur membuat dan membagikan konten berupa video. Di dalam aplikasi TikTok, orang-orang bisa dapat memperoleh informasi-informasi penting seperti yang pada tahun lalu kita dengar, yaitu tenggelamnya kapal Nanggala 402 pada tanggal 24 April tahun 2022. Sekian dan terima kasih. Baik, silakan lanjutkan berbicara bersama TikTok. Baik, di sini dari tim kontra, Anda disuruh untuk menyanggah argumen saya, bukan mengungkapkan argumen Anda. Terima kasih. Terus sih, saya menyanggah argumen yang diberikan oleh saudara. Tetapi berdasarkan contohnya, berdasarkan argumen yang saudara berikan harus beserta dengan bukti yang jelas, bukti yang akurat. Sekian dan terima kasih. Waktu berbicara untuk berbicara pertama masih ada, silakan dilanjutkan. Itu waktu Anda sendiri untuk mengungkapkan argumen Anda. Anda meminta bukti dari kami. Waktu itu saya silakan lanjutkan. Anda memberikan bukti dari kami. Contohnya, teman-teman kami yang sekarang mereka menggunakan TikTok dengan cara melakukan konten-konten viral seperti sekarang, yaitu contohnya goyang. Goyang ini juga dilakukan secara berlebihan sehingga menimbulkan bullying tersebut. Sekian, terima kasih. Pas. Baik, selanjutnya kesempatan Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya sebagai pembicara satu dari tim kami, yaitu tim oposisi, sangat tidak setuju dengan mosi yang saat ini kita perdebatkan, yaitu TikTok dapat merusak akal generasi muda. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa menurut Prosenjit dan Anwesan menyatakan bahwa TikTok adalah sebuah aplikasi turunan dari internet yang berbasis media sosial dengan fitur membuat dan membagikan konten berupa video. Di dalam aplikasi TikTok, orang-orang bisa mendapatkan dan memperoleh informasi-informasi penting, seperti informasi yang kita dapatkan, yaitu tenggelamnya kapal Nanggala 402 pada tanggal 24 April tahun 2022. TikTok diciptakan oleh Zhang Yiming yang diluncurkan pada September 2016. Dengan adanya TikTok dapat membuat para generasi muda menjadi percaya diri dan mengembangkan potensi diri mereka masing-masing. TikTok juga dapat dijadikan sebagai pekerjaan sampingan bagi para generasi muda, yaitu terutama bagi kita para pelajar. Saya tekankan sekali lagi bahwa kami sangat tidak mendukung
punya waktu untuk Baik, melanjutkan. saya lanjutkan. Argumennya. Kami lanjutkan. Menurut situs yang kami dapat dari kompas.co.id, nyatakan bahwa TikTok semakin berkembang pesat karena penggunanya semakin banyak sehingga membuat para generasi muda menjadi lebih percaya diri akan apa yang mereka tampilkan di media sosial seperti TikTok. Untuk tips, Saudara itu silakan. Anda meminta bukti dari kami, jadi kita meminta HP dari moderator dan tim juri agar kita membuktikan bahwa konten-konten tersebut memang benar ada. Silakan. Kan Anda silakan. Pembicara kedua, Anda belum punya hak untuk berbicara. Silakan. Ya, silakan lanjutkan. dalam perdebatan tidak boleh dilakukan dalam peraturan perdebatan tidak boleh meminta HP atau HP yang digunakan oleh para juri dan para penonton lainnya. Dan dari demokrasi, Jadi di sini Anda meminta bukti. kami hanya meminta data yang saudari lontarkan, argumen yang saudari lontarkan. Waktu itu selesai. Kami sangat tidak mendukung mosi yang diperdebatkan sekarang ini, yaitu TikTok dapat merusak akal generasi muda. Karena seperti yang kita ketahui bahwa menurut Prasenjit dan Anwesan menyatakan TikTok adalah sebuah aplikasi turunan dari internet berbasis media sosial dengan fitur membuat dan membagikan konten berupa video. Di dalam aplikasi TikTok, kita sebagai para generasi muda bisa mendapatkan banyak informasi-informasi penting seperti tadi yang saya ucapkan, yaitu contoh tenggelamnya kapal Nanggala 402 pada tanggal 24 April tahun 2022. TikTok juga diciptakan oleh Zhang Yiming yang diluncurkan pada September 2016. Saya tegaskan sekali lagi bahwa kami sangat tidak mendukung mosi yang saat ini kita perdebatkan. Terima kasih. Waktu Anda masih ada nafas. Ya, waktu selesai. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada pembicara kedua tim pro untuk menyampaikan argumen pendukung. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri yang amat saya hormati serta hadirin yang berbahagia pada kesempatan kali ini. Saya Iwan Newton selaku pembicara kedua akan memperkokohkan kembali argumen yang telah disampaikan oleh pembicara satu dan akan memperkokohkan kembali semua argumen yang ada di tim kami. TikTok merusak akhlak generasi muda. Saya sangat setuju dengan mosi kali ini. Mengapa saya setuju? Karena banyak sekali bukti nyata bahwa TikTok telah merusak akhlak manusia. Contoh nyata, saudara saya Polika Kusiran, ia bahkan dimarahi kakaknya tiap hari karena ia hanya rebahan tiap hari untuk nonton TikTok. Buat apa kita tutup mata lagi jika kita sudah melihat kenyataan TikTok telah merusak banyak generasi muda? Yang kedua, membuang waktu belajar banyak sekali. Generasi muda saat ini karena TikTok mereka menghabiskan, saya tolak instruksinya. Saya tolak instruksinya karena TikTok mereka menghabiskan. Saya tolak. Silakan, terus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat tidak setuju anggapan yang menyatakan bahwa Penonton harus tenang. para pemain TikTok itu sangat rebahan itu main game TikTok. Instruksi saudara. Di sini saya menyatakan bukti bukan para pemain TikTok, tapi saya menyatakan bukti yang telah terjadi secara nyata oleh saudara saya. Instruksi moderator. Silakan lanjutkan. Saya menyatakan bukti, Instruksi bukan. moderator. Saya hanya menyatakan bukti yang telah dilakukan oleh saudara saya, yaitu hanya rebahan tiap hari di kamar dan dimarah oleh kakaknya. Ini adalah salah satu bukti nyata bahwa TikTok merusak akhlak generasi muda. Ya, saudara itu Silakan. Hal tersebut tergantung pada pribadi kita masing-masing dan juga dari data yang kami dapatkan dari liputan6.com. Sebanyak 1,8 miliar pengguna TikTok itu terjadi pada Januari 2023, di mana angka tersebut menunjukkan bahwa TikTok tersebut itu bermanfaat baik kepada kehidupan manusia. Instruksi. Karena saudari mengatakan begini, bahwa tergantung pada diri kita. Tapi apabila TikTok itu tidak ada, maka tak terjadi semua masalah seperti ini. Contohnya seperti tadi yang telah saya katakan. Sekian, terima Instruksi kasih. moderator. Silakan. Seperti yang saudara katakan tadi bahwa jika tidak adanya TikTok maka semua masalah tersebut tidak ada. Lalu bagaimana dengan media sosial yang lain seperti Facebook, Instagram,
moderator. Mohon maaf saudara, di sini kita berbicara tentang TikTok, bukan Facebook, Instagram. Di sini topiknya sangat jelas, yaitu berbicara tentang TikTok. Silakan, silakan. Dengan TikTok maka tidak akan ada perbuatan yang melenceng dari norma-norma yang ada. Namun adanya Facebook juga dapat menyebabkan hal ini, bukan hanya Oke saudara, di sini tidak ada hubungannya Facebook dengan Setelah kedua belum diberi kesempatan ya. Silakan. Terima kasih. Ya, silakan. Lanjutkan argumen penuh. Di sini tidak ada hubungan antara Facebook dengan TikTok. Karena sebelum TikTok ada, Facebook itu sudah ada sebelum zaman TikTok. Interupsi moderator. Silakan. Katakan bahwa Facebook sudah ada sebelum TikTok. Nah, Facebook tersebut juga menyebabkan terjadinya norma. Mohon maaf saudara, interupsi saudara. Di sini kita berbicara tentang Anda mau diberi kesempatan lanjutkan. interupsi saudara. Anda mau diberi kesempatan, silakan lanjutkan. Interupsinya. Sebelum adanya TikTok, sekarang mengatakan adanya Facebook. Namun Facebook tersebut juga bisa menyebabkan adanya norma-norma yang melanggar. Interupsi saudara. Saudara interupsi, silakan. Lanjutkan. Atau musim yang kita dapat, TikTok merusak akhlak generasi muda. Mengapa Anda menjelaskannya ke dalam Facebook? Tidak ada kaitannya sama sekali. Waktu itu selesai. Silakan lanjutkan bicara kedua tim kontra. Dan yang terakhir, karena ingin meniru menjadi konten kreator, banyak anak muda sekarang yang menjadi viral karena goyang secara berlebihan. Bahkan mereka berani menampilkan auratnya yang berbau seks atau pornografi. Kami sangat tidak setuju kali ini, karena TikTok lah yang menjadi pemicu rusaknya akhlak generasi muda. Sekian, terima kasih. Anda masih punya waktu 1 menit, silakan lanjutkan. Yang akan beri kesempatan kepada pembicara kedua. Kami sebagai peserta dari tim oposisi sekali lagi menjelaskan bahwa kami sebagai peserta dari tim oposisi tetap tidak mempunyai mosi yang dipersetujukan perdebatan kali ini, yaitu TikTok dapat dijadikan karena merusak akal generasi muda. Mengapa demikian? Karena dilansir dari ayat.com, TikTok juga dapat digunakan sebagai media hiburan, di mana dari data yang kami dapatkan dari ayat.com, TikTok dapat meredakan rasa stres akibat terlalu banyak belajar, dan juga dari data yang kami dapatkan dari kompas.com, sebanyak 46 responden menyatakan bahwa TikTok dapat meredakan rasa stres akibat terlalu banyak belajar, dan juga seperti TikTokers atas nama Spectory, di mana dia menyatakan Itu saudara. Ya, terus. Di sini kami tidak membenarkan atau menyalahkan saudara, tapi lebih tepatnya kami menolak argumen saudara. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya TikTok ada bukti nyata dan TikTok telah merusak pikiran atau akhlak generasi muda. Contoh nyata lagi, ada seorang cewek ketika orang tuanya menyuruh kerja, dia beradu mulut bersama orang tuanya. interupsi moderator. Saya tolak interupsinya karena masih ingin main TikTok. Silakan, interupsi. Bahwa TikTok tersebut digunakan sebagai media hiburan, bukan seperti apa yang dikatakan oleh saudara tadi. Tapi saudara, di sini cewek tersebut menghilangkan rasa. Moderator, Silakan dilanjutkan. seperti sebuah akun TikTokers bernama Spectory yang seringkali menyiarkan video-video konten seperti hiburan, seperti ciri-ciri teman di sekolah, ciri-ciri teman sebaya, dan juga ciri-ciri seperti pembuang pembelajaran yang terjadi di sekolah, dan juga yang kedua, TikTok dapat digunakan sebagai media promosi. TikTok juga dapat digunakan sebagai tempat bisnis, di mana bisa digunakan penjualan online seperti barang pribadi dan juga kebutuhan makanan yang sedang viral, seperti yang dilakukan oleh seorang TikTokers atas nama Spencer X, di mana dia sebagai konten kreator dalam mereview makanan. Interupsi saudara. Saudara interupsi, silakan. Saya telah menjelaskan yang tadi. Karena ingin meniru menjadi konten kreator, banyak sekali anak muda sekarang yang rela membuat akun atau videonya menjadi viral dengan goyangan yang secara berlebihan atau melakukan hal yang tidak senonoh. Interupsi moderator. Silakan. Saya sangat menghargai apa yang dikatakan oleh pembicara kedua dari tim afirmasi. Namun semua hal tersebut terjadi kembali ke diri kita masing-masing. Interupsi saudara. Jika tanpa TikTok semuanya itu tak akan terjadi. Jadi simpel saja saudara. Silakan lanjutkan. Interupsi moderator. Saya sangat menghargai apa yang dikatakan oleh pembicara kedua dari tim afirmasi. Namun kami tetap pada pendirian kami bahwa apa yang dikatakan oleh pembicara kedua dari tim afirmasi itu terjadi karena akibat diri sendiri. Kita sebagai manusia juga tahu mana yang buruk dan mana yang baik. Interupsi saudara. Memang di sini saya katakan saya tidak bisa menyalahkan atau membenarkan argumen kalian.
Tapi di sini jika tidak ada TikTok itu pada tahun dari 2016 sampai sekarang tanpa aplikasi TikTok itu mungkin tak akan terjadi goyang-goyangan yang tidak. Saya tolong interupsinya. Mungkin saya tolong interupsinya. Saudara interupsi silakan. Lanjut.